Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu yang baru ini, di hari yang baru ini untuk mendengarkan renungan harian. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberitahukan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang boleh dihadapi oleh orang Kristen, supaya jangan pernah surut dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan setiap hari dalam kehidupan kita. Hal ini juga memberitahukan jangan pernah kita padam atau bahkan surut di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mengapa tidak Bapak Ibu? Firman Tuhan ini sebagaimana Paulus alami dan terima dari Tuhan kita yang menyatakan kepada dia, di mana di saat paling sulit dalam kehidupan Paulus sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Betul sekali Bapak Ibu serta saudara-saudariku, seorang pemberita firman Tuhan memang akan selalu bertemu dengan hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak membuat dia nyaman. Karena memang pemberitaan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menasehati, dan menegur. Dan hal-hal yang terjadi di dunia ini yang berlawanan dengan kehendak Allah harus ditegur. Tetapi terkadang pemberitaan firman itu membuat seseorang yang memberitakan itu menjadi dimusuhi ataupun difitnah. Itu juga yang dialami oleh Paulus ketika dia memberitakan firman di Korintus, Bapak Ibu. Dia begitu menyadari bahwasanya kehidupannya telah mengalami banyak hal yang sulit, banyak yang memusuhi dia, bahkan menghujat dia. Jikalau hal ini terjadi kepada kita Bapak Ibu, mungkin kita saat-saat tertentu merasakan, ya bagaimana ini ya, atau bahkan kalau kita adalah orang yang emosional, yang terbawa perasaan begitu, kita akan menangis sepanjang malam oleh karena hujatan atau permusuhan yang diadakan oleh orang lain kepada kita. Tetapi hal-hal yang paling kita butuhkan saat keadaan seperti ini, saat keadaan yang dialami oleh Paulus pada masa ini, yaitu dia mengalami bahwasanya mendapat dukungan daripada Allah. Benar Bapak Ibu, saat kita merasakan terpurukan atau bahkan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita membutuhkan dukungan dari keluarga, dari saudara. Tetapi kali ini Paulus mengatakan bahwasanya dia mengalami dukungan daripada Tuhan Allah. Dukungan Allah mengatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Inilah merupakan dukungan yang diberikan oleh Allah kepada Paulus Bapak Ibu, supaya Paulus tidak menjadi takut dan gentar sekalipun dia harus memberitakan firman yang tidak mengenakan menurut telinga orang-orang pendengarnya. Tuhan memberikan tugas kepada setiap pemberita firman. Tuhan juga memberikan kemampuan dan kecakapan untuk dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di hadapan Allah, Paulus menemukan kebenaran dan kekuatan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Jikalau saat ini tugas pemberitaan firman kita
atau bahkan kita diuji oleh karena kita menyatakan kebenaran. Teruslah berjuang, teruslah menjalani, teruslah melakukan pemberitaan firman Tuhan. Jangan pernah takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Dan jangan pernah ragu untuk terus mengatakan kebenaran di dalam kehidupan ini. Karena pada akhirnya, sekalipun atau sepandai apapun manusia menutup-nutupi suatu kebenaran, Tuhan akan menunjukkan jalannya untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan pernah semangat kita kendor untuk memberitakan firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya Bapak Ibu, mari terus memberitakan firman secara khusus menjadi teladan bagi sesama kita dan juga menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan mengatakan kepada setiap pemberita firman Tuhan, baik kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada seluruh orang yang pada saat ini terus berjuang dalam memberitakan firman Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Dan jikalau saat ini baik hal-hal yang baik yang kita lakukan dipertanyakan oleh orang lain, teruslah berjuang, teruslah menyatakan kebenaran. Jangan pernah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ingat Bapak Ibu, kasih Tuhan sangat nyata dirasakan orang-orang yang mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami jangan takut apapun situasi dan kondisi yang boleh kami hadapi Tuhan. Kami sebagai pemberita firman Tuhan, bahkan seluruh pemberita firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan mampukan untuk setia dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan melalui dalam setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.